Mi'raj. Pertama, tingginya derajat seorang hamba yang bertakwa kepada Allah. Apa maksudnya? Dalam surah Al-Isra yang kita baca tadi, dalam surah Al-Isra ayat 1 tadi ada kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Allah memuliakan Nabi Muhammad, tapi pada kali ini menggunakan kalimat pada hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalimat ta'abudun, kalimat hamba ini teman-teman sekalian, ini ditujukan kepada Nabi Muhammad. Juga surat-surat lain, kalau teman-teman lihat surah Al-Baqarah ayat 23 atau surah Al-Jin ayat 19 juga ada kalimat ini juga. Artinya hamba Allah yang bertakwa kepada Allah itu mau mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah dari adanya Isra Mi'raj, tingginya derajat seorang hamba yang bertakwa kepada Allah. Kedua, hikmah dari Isra Mi'raj adalah Allah tahu bahwa dakwahnya Rasulullah tidak mudah. Dakwahnya Rasulullah itu susah. Dakwahnya Mas Kanufas awal-awal juga susah, Bu. Susah. Kita tempat mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, mungkin memang beliaunya butuh istirahat. Kita husnuzon kepada orang-orang yang seperti ini. Dulu dakwah Mas Kanufas juga susah. Ini apa nih? Belajarnya apa aja nih? Padahal kita belajar Quran, khusus Quran, khusus belajar Quran dan tajwid Quran dan akhlak menghafal Quran gitu. Jadi dakwah itu di mana-mana tidak mudah. Ibu-ibu dakwah untuk keluarga sendiri susah atau mudah? Kadang dakwah sama keluarga sendiri lebih susah. Kadang-kadang dakwah sama orang lain, ngingetin orang lain kadang lebih mudah. Kadang dakwah sama suami susah. Ada suaminya yang sholatnya bolong-bolong. Boro-boro ke masjid. Jangan ngomongin masjid dulu deh. Sholat dulu dan 5 waktu aja bolong-bolong. Nih heboh kayaknya ada nih di sini nih. Banyak ya? Insya Allah. Kan ibunya salehah insya Allah. Ya. Ada yang suaminya nggak pernah pegang Quran. Sholat sih sholat, tapi ngaji nggak pernah. Ini kita buat pengajian remaja nih. Alhamdulillah, bahagia sekali. Murid pertama 3 orang, Bu. Alhamdulillah. Jalan berapa bulan ini datanglah 7 orang. Alhamdulillah, Bu. Yang ramai itu pengajian umahat. Emang ibu-ibu ini luar biasa ya, hebat ya. Yang ramai ini pengajian ibu-ibu sama pengajian anak-anak. Remaja itu pelan-pelan ya, Bu ya, kita ajak anak-anak remaja kita nih insya Allah pelan-pelan. Jadi suami sama anak sendiri. Kadang-kadang anak sendiri juga ujian juga, atau sama kakak sendiri, adik sendiri, atau saudara-saudara kita, nggak mudah. Jadi hikmah adanya Isra Mi'raj ini adalah bekal untuk Rasulullah agar dakwah lebih tangguh. Kan dalam Isra Mi'raj Rasulullah mendapatkan banyak sekali kegembiraan, bertemu dengan para nabi-nabi, dapat doa dari para nabi-nabi, melihat surga neraka secara langsung, mendapatkan perintah sholat, itu kan kegembiraan buat Rasulullah. Jadi Allah ingin Rasulullah ini terus bersemangat dalam menyebarkan dakwah. Begitu pula dengan kita. Dakwah itu tidak hanya tugas ustaz dan ustazah saja. Dakwah itu apa sih? Mengajak orang lain mengenal Allah, mengajak orang lain kembali kepada Allah, mengajak orang lain kebaikan. Itu kan tugas kita semua. Jadi yang kedua, hikmah Isra Mi'raj adalah agar Rasul dapat pembekalan dakwah supaya Rasul tetap tangguh. Ketiga, hikmah dari Isra Mi'raj adalah menyampaikan kebenaran. Berani menyampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Rasulullah ketika semalam Isra Mi'raj nggak ada yang percaya besoknya. Besok paginya Rasulullah cerita, dalam satu malam saya pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke langit. Nggak ada yang percaya teman-teman sekalian, kecuali orang-orang beriman, kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya dinamakan As-Siddiq. Beliau itu membenarkan perkataannya Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah sampaikan, terkadang dalam kehidupan kita teman-teman sekalian, nggak semua orang berani mengatakan yang benar itu benar. Ya teman-teman sekalian, itu nggak ibu sekalian. Kadang kita banyak juga berbohong sana sini gitu ya. Nggak berani kita mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Benar itu benar, yang salah itu salah. Tapi dalam akan mengolok Allah, banyak yang akan menuduh ini itu. Tapi Rasulullah tetap sampaikan berita kebenaran itu, bahwa betul memang terjadi peristiwa Isra Mi'raj tadi malam. Kemudian yang keempat, hikmah dari Isra Mi'raj adalah
syariat Nabi Muhammad SAW menghapus syariat nabi-nabi terdahulu. Maksudnya apa? Rasulullah jadi imam salat, imamnya para nabi-nabi. Artinya adalah di situ sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir dan sekaligus menjadi isyarat bahwa syariat Nabi Muhammad telah menghapus syariat-syariat nabi-nabi sebelumnya. Kemudian yang kelima, apa hikmah Isra Mi'raj? Ingin memberitahukan tentang keistimewaan Al-Aqsa supaya kita peduli kepada Masjidil Aqsa. Itu kenapa Rasulullah singgah dulu ke Masjidil Aqsa, supaya kita memberikan perhatian besar kepada Masjidil Aqsa yang sampai hari ini kita perlu untuk mengikuti pemberitaannya, kita perlu untuk melakukan sesuatu. Kenapa sih orang-orang mengatakan ngapain sih peduli sama Palestina? Ya peduli sama Palestina. Itu masjidnya Rasulullah SAW ketika Rasulullah Mi'raj, Isra Mi'raj. Itu masjid di mana itu menjadi masjidnya tiga masjid utamanya umat Islam. Itu masjid di mana banyak keberkahan di dalamnya. Salat di dalamnya itu 500 kali lipat itu teman-teman sekalian. Ya, jadi teman-teman sekalian, keistimewaan Masjidil Aqsa bagi umat Islam itu menjadi hikmah Isra Mi'raj yang kelima. Dan kita tahu juga bahwa Masjidil Aqsa itu kiblat pertamanya umat Islam. Rasulullah waktu hijrah ke Yatrib Madinah selama hampir 17 bulan di Madinah, Rasulullah kalau salat menghadapnya ke Masjidil Aqsa. Jadi kiblat pertamanya umat Islam itu bukan Masjidil Haram, tapi Masjidil Aqsa. Barulah turun surat, akhirnya Rasulullah pindah kiblatnya ke Masjidil Haram. Jadi istimewa sekali Masjidil Aqsa itu bagi orang-orang Islam. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, berikutnya yang keenam, hikmahnya peristiwa Isra Mi'raj menginformasikan pada kita semua Islam merupakan agama yang suci. Makanya ketika malaikat Jibril menyuruh pilih nih, mau khamar atau susu, Rasulullah pilih susu yang secara simbolis maknanya adalah itulah agama yang suci, agama yang fitrah. Ketujuh, hikmah Isra Mi'raj, pentingnya salat, teman-teman sekalian. Salat itu tiang agama. Bangunan ini kalau nggak ada tiang ini nggak mungkin berdiri nih. Ini tiang-tiang nih kalau nggak ada nggak mungkin ada atap ya Bu, nggak mungkin ada tembok-temboknya, ini nggak mungkin ada. Begitu pula kehidupan kita, kalau nggak ada tiang bagaimana kita bisa berdiri sebagai seorang muslim? Nggak mungkin. Makanya pembeda antara orang Islam dan orang yang tak beriman adalah salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat juga berfungsi mencegah perbuatan keji dan munkar. Terus ada yang nanya, tapi banyak kok orang salat tapi jahat, orang salat tapi nyolong, orang salat tapi melakukan hal-hal buruk. Itu bukan salah salatnya, tapi salah orangnya. Bagaimana dia mengaplikasikan salatnya? Dalam salat itu supaya dia betul dan berpengaruh kepada kepribadiannya, ya salat yang tepat waktu, salat yang khusyuk, yang paham akan bacaan, yang tenang dalam gerakan, itu yang menghadirkan akhlak yang baik dalam keseharian kita. Tapi kalau salatnya tidak betul, yang pada akhirnya mempengaruhi kehidupan sehari-harinya. Tapi hakikatnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Ketika dia dengar azan itu kan panggilan cinta ya Bu. Azan itu panggilan cinta. Terganggu nggak dengar azan? Azan itu panggilan cinta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Itu kan panggilan cinta dari Allah. Hayya 'alas shalah. Disuruh salat. Hayya 'alal falah. Kita disuruh meraih pada kemenangan. Jadi tidak terganggu kita dengar azan. Pun yang mengumandangkan azan, yang suaranya yang indah juga. Azan-azan itu indah, panggilan cinta dari Allah SWT, sehingga insya Allah dengar azan kita diam dan semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah SWT. Begitu. Ya, tidak ada kaitannya dengan yang sedang dibicarakan pada hari ini ya Bu. Tapi kita semua insya Allah adalah orang-orang yang insya Allah ketika dengar azan dan kita khusyuk mendengarkannya, ya, menambah sesuatu di dalam diri kita insya Allah. Dan kalau dengar azan itu kan kita jawab ya Bu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, jawab lagi, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawab lagi. Jadi kalau ada azan itu kenapa disuruh diam? Supaya kita balas itu jawaban azan itu, teman-teman sekalian. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi begitu. Jadi dengar azan kita tenang dan kita jawab. Resek-resek nih. Ya, berikutnya. Jadi hikmah, kembali lagi, hikmah dari Isra Mi'raj adalah yang ketujuh, pentingnya sholat. Makanya Rasul bilang, anak-anak umur 7 tahun suruh sholat. Bukan berarti dari bayi atau dari 2 tahun 3 tahun gak sholat. Tetap dari kecil itu sholat, biarkan dia lihat.
Mohon izin Bu, saya cerita sedikit. Anak-anak saya itu setiap maghrib sampai isya harus kesini tiap hari itu supaya lihat kakak-kakaknya. Jadi ini ada anak-anak yang sekitar sini nih, ayo coba aktifkan diri ya. Ini kan lingkungan yang buat karakter dia terbiasa, dia jadi terbiasa kan dengan lingkungan-lingkungan seperti ini gitu. Jadi buat anak-anak kita itu gemar ngaji, gemar sholat, gemar datang ke masjid, begitu teman-teman sekalian. Jadi kata Rasul 7 tahun harus suruh sholat, kalau enggak 10 tahun, kalau enggak kita pukul. Pukul pun bukan berarti yang pukul yang membiru-biru ya, tapi pukul yang mengagetkan. Anak saya itu Bu, mohon izin saya cerita, saya pukul begini aja. Sakit nggak? Nggak sakit, tapi dia takut. Dia tahu mamanya lagi marah gitu, mamanya lagi marah. Jadi yang namanya pukul itu bukan pukulan yang menyakitkan, bukan yang biru-biru, bukan, tapi pukulan dengan yang buat dia tahu bahwa betul-betul kita serius dalam menyuruh dia. Kan anak kita, benar ya Bu ya? Itu baru api dunia, apalagi api neraka. Ya, api dunia aja kita bangunin anak kita sebangun-bangunnya, kan gak mau anak kita dilahap oleh api neraka. Artinya perkara sholat ini sungguh-sungguh. Anak kecil itu ibarat kawat, dia dibentuk-bentuk masih mudah, tapi kalau udah besar, besi itu susah tuh Bu. Tapi nggak ada kata putus asa. Tetap sholat itu pokok ya, dan tetap kita harus cerewet dengan sholat kita. Dan ingat, anak-anak itu lihat, betul-betul lihat. Makanya ibu-ibu berdoa untuk suaminya bisa sholat di masjid supaya dia bisa bawa anak laki-laki kita ini sholat ke masjid juga. Begitu teman-teman sekalian. Berikut juga dalam surah Al-Mu'minun ya teman-teman sekalian. Al-Mu'minun itu surah juz ke-18 surah ke-23. Itu juga ciri-ciri orang-orang yang beriman itu diawali dengan sholat dan diakhiri dengan sholat. Saking pentingnya sholat itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Lalu ayat terakhir ya, maksudnya surah ke-9 dalam ayat ke-9 dalam surah Al-Mu'minun itu juga ada kalimat salat juga serta orang-orang yang memelihara salatnya. Ya, ayat ke-9 dikatakan demikian juga. Jadi artinya salat ini penting sekali, luar biasa. Dan ini juga cara nyari mantu atau nyari calon suami. Itu sholat indikator pertama. Kalau dia bisa ninggalin Allah, dia nggak sholat nih, dia aja berani ninggalin Allah, dia juga pasti berani juga ninggalin kita teman-teman sekalian. Dia aja berani meninggalkan meninggalkan zat yang telah menciptakan kita, apalagi kita ini. Jadi sholat itu adalah indikator yang sangat penting dalam memilih pasangan. Berikutnya yang ke-8, peristiwa Isra Mi'raj mengajarkan pada kita apa? Memantapkan hatinya Rasulullah. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa dalam peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah melihat perkara-perkara gaib, buruk, kemudian naik bersama dengan malaikat Jibril, naik ke langit. Itu kan perkara-perkara gaib. Sidratul Muntaha, lihat surga, lihat neraka, itu semua perkara-perkara gaib. Jadi itu semakin memantapkan hati Rasulullah SAW. Yang ke-9, hikmah Isra Mi'raj memadamkan atau memperlihatkan kebenaran bagi orang-orang yang ingin memadamkan cahaya Allah. Kenapa? Orang-orang berkata begini, kalau benar engkau melakukan perjalanan malam, ceritakan apa yang disaksikan olehmu. Itu sebabnya salah satu hikmah kenapa Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dulu. Karena orang tanya, memangnya dalam perjalanan itu kamu lihat apa? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kamu lihat apa? Kalau kamu bisa menjelaskan, berarti kamu betul. Dan Rasulullah bisa ngejelasin. Kalau dari Masjidil Haram langsung naik ke langit, gak ada orang yang pernah naik ke langit juga teman-teman sekalian. Jadi ketika Rasul bisa menjelaskan perjalanan itu, saya melihat ini, saya menyaksikan ini, orang-orang jadi takjub dan percaya, oh ya betul, Nabi Muhammad ini betul-betul pergi ke Palestina dalam waktu 1 malam. Betul-betul berarti beliau ini tidak berbohong. Jadi yang ke-9 hikmah Isra Mi'raj adalah memperlihatkan kebenaran bagi orang-orang penantang yang ingin memadamkan cahaya Allah SWT. Itu peristiwa Isra Mi'raj. Dan juga saya membahas juga, sama seperti tausiah tadi pagi ya, yang teman-teman ikut online, ada akhlak-akhlak yang bisa kita pelajari pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Apa saja akhlak-akhlak itu? Yang pertama, sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taat. Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW ketika Rasulullah mendengarkan perintah Allah salat 50 kali sehari semalam. Rasulullah itu sami'na wa ata'na. Rasulullah itu nggak bantah apa-apa, dengar. Begitu pula dengan kita, manusia biasa ini, ada Quran sebagai petunjuk ini, ada ayat-ayat kabar gembira dan ada ayat-ayat ancaman. Sami'na wa ata'na.
berusaha. Manusia biasa karena kita buat salah, kita buat dosa, betul itu manusia. Kata Rasulullah, setiap manusia itu berbuat salah. Sebaik-baik manusia berbuat salah adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari peristiwa Isra Mi'raj kita bisa belajar dari kisah Nabi Muhammad, sami'na wa ta'ana. Kami dengar, kami taat ya Allah. Kami dengar, kami taat. Ya. Berikutnya teman-teman sekalian, yang kedua, apa hikmah dari akhlak para nabi ini ketika peristiwa Isra Mi'raj? Mudah dalam menerima masukan, terbuka dalam menerima nasihat. Rasulullah itu terbuka dalam menerima nasihat dari Nabi Musa alaihissalam. Kalau itu sesuatu yang baik, kenapa kita tidak dengarkan? Banyak sekali di antara kita yang kita nggak mau dengar masukan dari siapa-siapa. Ada nggak Bu yang begitu Bu? Nggak mau dengar nasihat, kamu siapa sih? Bicara apa sih? Padahal lihat dari apa yang disampaikan, bukan dari orangnya. Terkadang kita bisa dapat loh ilmu dari seorang anak kecil yang pemaaf, tidak pendendam itu, yang melupakan kesalahan dengan begitu cepat misalnya. Ya, anak-anak kecil berantem, 5 detik kemudian berteman lagi. Ibu-ibu berantem, nggak tahu kapan berteman lagi. Jangan Bu, udah mau Sya'ban ini Bu, mau Ramadan ini masih juga musuh-musuhan ya sama tetangga-tetangga nih. Jangan Bu ya, kita mau sungguh-sungguhkan ibadahnya kan, jangan ini. Makanya kan kenapa maaf-maafan sih setiap saat sebetulnya, tapi jangan sampai hal-hal itu mengotori puasa kita. Marah, dendam, iri, benci, dengki itu kita minta sama Allah bersihkan supaya kita bisa masuk Ramadan. Kita juga saling menanggung beban satu sama lain, begitu teman-teman sekalian. Jadi namanya persaudaraan, kita ini semua saudara. Ada saudara seiman, ada saudara yang berbeda agama, sebangsa dan setanah air, tetap saudara juga itu. Jadi tetap baik perlakuannya, Islam itu baik perlakuannya kepada semuanya. Saudara seiman, saudara setanah air, saudara sebangsa, ya saudara. Ya, jadi tetap baik dan kita menunjukkan perhatian kita. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian, ada akhlak berikutnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu terlalu lama nangisnya malu. Sama Allahnya malu. Karena Allah terlalu kasih banyak kebahagiaan untuk kita bertahun-tahun. Ya. Ini kan baru sejenak Allah kasih. Jadi begitu. Jadi akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah pada peristiwa Isra Mi'raj adalah malu ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malu kita buat dosa banyak, malu kita banyak mengeluh. Kita ini nggak ada apa-apanya. Karena kita lihatnya ke atas terus. Coba kita lihat ke bawah. Banyak orang lebih susah daripada kita Bu. Ibu alhamdulillah masih bisa makan. Orang tuh Bu, ya Allah. Makanya saya suka marah kalau anak saya makannya nggak habis, terus saya pasti marah Bu. Dan ujung-ujungnya kita yang ngabisin makanan ya Bu. Makanya tubuh kita membesar. Banyak orang nggak bisa makan. Ibu-ibu sehat, lengkap fisik, masya Allah. Banyak orang-orang yang terkapar, masya Allah. Terkapar sakit, ya. Macam-macam lah. Jadi malu di hadapan Allah kalau kita terlalu banyak mengeluh karena kurang kita lihat ke bawah. Banyak orang lebih menderita daripada kita teman-teman sekalian. Dan juga terakhir pada perjumpaan kali ini ada kalimat yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bertemu dengan Nabi Muhammad SAW pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Kata Nabi Muhammad, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad, perintahkanlah umatmu untuk membiasakan banyak berzikir. Sebuah amalan yang paling mudah yang jarang dilakukan, yang pahalanya besar, yaitu zikrullah, zikir. Orang Islam itu ngomongnya bermanfaat, diamnya zikir. Dia nggak bengong, kelamun, bengong, kosong. Nggak Bu, tapi dia berzikir. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Biasakan untuk memperbanyak zikir, yang nantinya zikir itu akan jadi tanaman surga, yang tanamannya begitu subur dan lahannya begitu luas. Nabi Muhammad tanya, tanaman surganya apa maksudnya? Maka ucapkanlah kalimat la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Banyak hikmahnya. Betapa kita diminta untuk peduli kepada Palestina, di mana kita diminta untuk juga melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, di mana kita diminta juga salah satu nasihat Nabi Ibrahim alaihissalam banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Rajab yang tinggal berapa hari lagi, bulan Rajab ini termasuk bulan haram. Sudah kita bahas sebulan yang lalu ya Bu, bulan haram. Di mana kalau kita buat baik, maka pahala kebaikannya juga berlipat-lipat. Buat dosa, bulan haram ini kita diharamkan untuk buat maksiat. Kalau kita buat dosa juga sama, dosanya juga lebih banyak. Jadi mudah-mudahan bulan Rajab menjadi persiapan kita untuk menuju kepada Sya'ban. Latihan dulu. Nanti Ramadan kan 30 hari puasa full, latihan dulu lah. Kita puasanya qiyamul lail, nanti di Ramadan tarawih gitu kan. Kita
latihan dulu. Kayak melayangnya dulu, sedekahnya dulu. Terutama sedekah tuh, kotak-kotak infak tuh Bu. Udah isi belum Bu? Ya. Kita mendukung perjuangan dakwah Quran ini misalnya. Jadi mudah-mudahan peristiwa Isra Mi'raj menghujam ke dada-dada kita dan kita semakin menyadari betapa perjuangan Rasulullah sampai Islam itu masuk dan ada ke dalam diri kita sampai hari ini. Tugas kita adalah ibadah dengan sebaik-baiknya untuk menyambut kematian kita. Kita ini